Ayo, yang belum join. Sari udah masuk belum nih? Sari Laila. Ya. Nggak bisa. Nggak mau di Laila PPT-nya tuh kebuka. Coba ke Yuni Dwi. Oh, bentar ya, Yun. Oke, siap. Ya, baru 27 orang nih. Yang belum join, silakan join. Cepat selesai, cepat kita istirahat. Yo, baru 26 nih, yang lain mana ini? Mat, coba itu yang memperbolehkan itu untuk share screen. Bentar. Nanti di admit ya, Yun. Aku jadiin host ya. Enggak, Mat. Itu kan pengaturannya ada biasanya tuh. Yang Yuni kan Yuni kan yang mau jadi hostnya. Maksudnya jangan dijadiin host, diituin bae, diperbolehkan untuk share screen bae. Nggak bisa aku. Jadiin host aja. Oh. Ya udahlah. Jadiin host. Nggak apa-apa kok, aman baik. Takutnya ada ke admin. Ke admit. Bentar. Ini pakai laptop aman tuh. Yang jadi hostnya siapa ini? Yuni. Oke. Bentar. Oh, kawan masih ada itu. Bentar. Sinyalnya masih terkendala, tolonglah buat cari jaringan. Kelihatan enggak nih? Kelihatan. Tapi mukaku nampak enggak? Enggak mau dibuka. Tidak mau ya, Yun? Kayaknya ini. Oh, si Dwi pakai ini yo, pakai Excel yo. Tidak perasaan. Mat, nggak usah di-record dulu, Mat. Punya aku bisa ini, punya si Dewi. Nah, ini baru kebuka. Nampak enggak? Coba HP-nya dimiringin, Yul. Oke. Ayo. Nampak kok. Halo. Next.
kawan yang minta admit nanti aja Yun, kamu pakai HP. Nanti aja admitnya. Kalau pakai HP harus keluar lagi. Ayo, next, Dwi. Sidik mat yang itu. Jadi kayak mana? Itu sidik udah Woi, di suara woi. Febri. di unmute aja, nanti aku unmute. Fisiknya apa ini? Ayo, waktu terbatas. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zero one. Biasanya tuh ada Two, one, two, sibuk. Kalau misalnya masuk dan perlu diadmit lagi gitu, nah langsung masuk baik. Maksudnya? Suara macet-macet, Yun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Halo. Putus. Iya, Dik, sinyal putus-putus punyamu. Halo. Halo. Nah, udah ada lancar. Ayo, next. Ini sinyalnya siapa? Ini sinyal siapa nih? Ayo. Ayo, Sidik. Mulai. Ayo, waktu terbatas. Bentar lagi kita selesai. Ayo, Dwi. Halo. 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 Halo, Sidik. Lanjut. Halo. Halo. Sidik, sinyalmu ya? Iya kayaknya. Iya. Febri, sinyalmu Febri. Febri Nurti. Itu di unmute. Halo. Dwi, ambil alih Dwi. Halo. Halo Dwi. Ambil ahli. Kalau enggak itu si Siti Aminah. Ayo, waktunya terbatas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let me introduce myself. My name is Dwi Tiastuti. ID number A1D1 2073137, serving as the moderator who will guide the course of today's discussion. Members of group 1 Muhammad Sidik, name A1D1 20126, and Siti Aminah A1D1 20147. Today we would like to presentation of the topic
Hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Alright, let's get started. Yun, lanjut Yun PPT-nya. A. Hakikat pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada setiap manusia, terutama berkaitan dengan fisiknya. 2. Pengertian perkembangan. Sandrock dan Yusen 1992, perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. B. Perbedaan dan persamaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yun. Persamaan, pertumbuhan dan perbedaan memiliki persamaan yakni objeknya atau manusia. Keduanya sama-sama berakibat perubahan pada manusia, serta keduanya sama-sama berpengaruh dalam setiap jenjang kehidupan seseorang ke depannya. Berpengaruh ke masa depan. Keduanya sama-sama dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Tetapi jika dilihat secara eksplisit, faktor internal dan eksternalnya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Yun, PPT-nya Yun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Siddiq. Ayo, next. Sidi, ayo lanjut. Halo. Perbedaan. Yang nomor 1, sifat pertumbuhannya kuantitatif, kalau perkembangannya Nomor 1, sifat yang pertama pertumbuhan kuantitatif. Jika di perkembangan itu kualitatif. Yang kedua, objek. Jika di pertumbuhan dia perbedaannya fisik. Jika di perkembangan itu fungsional fisik dan psikologis. Nomor 3, waktu. Jika di pertumbuhan sampai usia tertentu, biasanya 20-22 tahun. Berbeda dengan perkembangan. Dia hanya jika di perkembangan sampai akhir hayat. Nomor 4, kenampakan. Di pertumbuhan konkret. Berbeda dengan perkembangan, yaitu abstrak. Nomor 5, perubahan. Jika pertumbuhan bersifat irreversible, di perkembangan bersifat reversible. Nomor 6, indikator. Pertumbuhan perubahan pada fisik dapat dinyatakan dalam bentuk kesatuan dan ukur secara akurat menggunakan alat ukur. Jika di perkembangan terlihat dari Jadi perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuan melalui pengamatan tanpa adanya alat ukur yang akurat dan tidak dapat dinyatakan dalam satuan. Next. Nah, Oke, tahapan
tadi. Suaranya. Tahap perkembangan ditinjau dari dasar biologis dan dasar kognitif. Yang pertama, dasar biologis. Menurut Aristoteles, ada 3 tahap perkembangan yang berdasarkan biologis. Fase itu masing-masing berjarakkan 7 tahun. Fase pertama 0 sampai 7 tahun, yaitu masa kecil atau masa bermain. Fase kedua 7 sampai 14 tahun, masa anak atau masa remaja, masa masuk sekolah, memasuki sekolah dasar atau SD. Yang ketiga, 14 tahun sampai 21 tahun, masa remaja atau masa pubertas, atau masa peralihan anak menjadi dewasa. Next. 2. Dasar kognitif. Teori perkembangan kognitif yang paling populer adalah teori Piaget. Piaget membagi tahap perkembangan kognitif menjadi 4. Yang A, tahap sensori motor. Usia 2, tahap preoperasional dari 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga. Yang C, tahap operasi konkret dari usia 7 tahun sampai 11 tahun. Dan D, tahap operasi formal, usia 11 tahun ke atas. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan kepada teman-teman. Catat juga di kolom chat ya. Izin bertanya, moderator. Iya, dipersilakan. Yuni, jadikan saya host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Amini dengan NIM A1D1201143. Izin bertanya ke kelompok 6. Yang pertanyaannya yaitu, coba kalian berikan contoh pertumbuhan dan perkembangan anak pada fase 2, 7 sampai 14 tahun, masa anak atau masa remaja, masa masuk sekolah rendah. Sekian, terima kasih. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Diizinkan, tolong teman-teman dicatat di kolom komentar ya. Kolom chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Pertiwi dengan NIM A1D1201219 ingin bertanya kepada kelompok 6. Tadi kelompok Anda telah memaparkan dan menjelaskan di perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Di situ terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat irreversibel. Tolong jelaskan apa yang dimaksud irreversibel dan reversibel. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nyatat, sambil nyari ya. Untuk kelompok presentase. Izin bertanya, moderator. Iya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Coba kalian berikan contoh pertumbuhan dan perkembangan anak pada fase 2. Saya Yunifaska Ayu dengan NIM A1D1201141 ingin bertanya, tolong jelaskan alasan mengapa guru perlu memahami ilmu perkembangan dan pertumbuhan pada peserta didik. Terima kasih. Sama-sama. Diingatkan lagi kepada teman-teman, tolong tulis itu pertanyaannya di kolom chat. Mohon izin bertanya kepada moderator. Iya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Nopreni dengan NIM A1D120144 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan peserta didik? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan dari teman-teman sudah cukup. Izinkan kami untuk mencari jawaban. Baik, terima kasih. Jawabannya saya terima. Muhammad Siddiq, tolong dibuka kameranya. Muhammad Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Endang Nopriani. Dengan pertanyaannya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan peserta didik? Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan peserta didik itu ada di antaranya, yaitu faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap beberapa aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya, kematangan anak, serta pendidikan, serta kapasitas mental, emosi, dan inteligasi. Jadi, salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan peserta didik itu yaitu adalah faktor keluarga. Kepada Endang, bagaimana? Baik, terima kasih Dwi. Iya, sama-sama.
Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Diah Pertiwi. Jelaskan apa yang dimaksud bersifat irreversible dan reversible. Reversible atau mampu balik adalah suatu proses di mana sistem dan semua bagian dari di sekelilingnya dapat kembali kepada keadaan yang awal setelah berlangsungnya suatu proses. Sedangkan irreversible atau tak mampu balik adalah suatu proses di mana sistem dan semua bagian dari sekelilingnya tidak dapat kembali tepat kepada keadaannya yang awal setelah berlangsungnya suatu proses. Namun demikian, suatu sistem yang sudah menjalani suatu proses irreversible tidaklah berarti harus selalu tidak mampu kembali pada keadaan awalnya, namun tidak akan mungkin untuk mengembalikan keadaannya kepada keadaan semula. Kepada dia, bagaimana? Dapatkah Anda memberikan contoh yang bersifat reversible? Dapatkah Anda memberi contoh perkembangan yang bersifat reversible? Jawabannya saya terima. Oke, baik, terima kasih Dwi. Oh iya, tunggu sebentar ya dia. Sembari menunggu jawaban dari pertanyaan dia, Siti Aminah akan menjawab pertanyaan dari Unifas Keayu. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama, agar guru dapat menciptakan ruang kelas yang tepat bagi peserta didik. Yang kedua, agar guru dapat memberi motivasi-motivasi atau nasihat terhadap anak-anak yang sesuai dengan usianya. Yang ketiga, agar guru mengetahui kapan waktunya ia memberi penjelasan mengenai akidah akhlak yang lebih mendalam dan memaparkan akibat-akibat bagi yang melanggar aturan-aturan tertentu. Yang keempat, agar guru dapat berinteraksi dengan baik terhadap peserta didik dengan menggunakan topik-topik yang mungkin sangat disukai peserta didiknya pada usia tertentu. Bagaimana, Yuni? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Waktu tinggal 10 menit lagi. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang belum dijawab. Halo, masih ada berapa lagi, Dwi? Halo, masih ada. Masih berapa Wait, masih ada pertanyaan dari Anissa Amini, sama? Gadis Octavia. Terus? Sama Febri Nurti. Oke. Ini pertanyaannya berapa, Man? Ya. 5. Febri Nurti udah, Deng. 2 lagi, Man. Oke. Usahain sebelum 10 menit. Ini kan masih 8 menit lebih. Tolong 2 pertanyaan lagi selesai. Biar kita cepat istirahat. Ini waktu kita tinggal 10 menit lagi ini. Jam 12.10 kita selesai.
Ayo. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari tambahan pertanyaan dari Dia Pertiwi tentang contoh dari perkembangan yang bersifat reversibel. Di mana yang kita ketahui reversibel perkembangan yang bersifat reversibel yaitu mampu balik di mana suatu sistem itu kembali ke keadaan yang awal setelah berlangsungnya suatu proses. Di sini contohnya seperti siklus menstruasi setiap bulan. Nah, perkembangan menstruasi setiap bulan itu dia merupakan perkembangan yang bersifat reversibel karena siklus menstruasi akan berulang pada setiap bulannya dengan ciri khas pada tiap pasiennya dan perkembangan itu akan kembali setelah mengalami suatu keadaan dan dapat kembali ke semula. Apakah Dia paham dengan jawabannya? Atau perlu diulangi? Baik, terima kasih Dwi atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ayo, masih ada 2 pertanyaan lagi, tolong. 5 menit lagi nih. Izin menjawab, moderator. Iya, Pertanyaan dari Anissa Amini. Coba kalian berikan contoh pertumbuhan dan perkembangan anak pada fase 2. 7-14 tahun masa anak atau masa remaja. Masa masuk sekolah rendah. Yang pertama, anak memiliki rasa peduli terhadap orang lain di luar anggota keluarganya. Yang kedua, terbuka dengan perasaan dan pemikiran yang dimilikinya. Yang ketiga, mulai memiliki keinginan untuk menjadi anak yang sempurna sehingga sering menyalahkan diri sendiri. Yang selanjutnya mungkin akan memiliki rasa kekhawatiran yang lebih besar dibandingkan saat masih berusia di bawah 6 tahun. Yang selanjutnya kecenderungan untuk sering protes terhadap hal yang dirasa tidak sesuai. Bagaimana, Anissa? Baik, terima kasih Siti. Jawabannya saya terima. Ayo, 1 pertanyaan lagi. Siapa yang belum nih? 1 pertanyaan lagi. Kelompok pertanyaannya gadis. Iya, Mas. Oke. Tinggal 4 menit lagi.
kepada teman-teman ya, kalau ada yang tahu jawabannya bisa. Itu. Yuk, 3 menit lagi. Udah setengah menit lagi. Yang mau menjawab pertanyaan gadis untuk teman yang lain dipersilakan juga, nggak apa-apa. Ayo, bentar lagi waktunya habis, tanggung nanti ntar mau join lagi cuma sebentar. Mau bantu jawab? Boleh? Iya, dipersilakan. Ya, menurut saya ya, perkembangan yang selalu maju apakah baik, apakah lebih baik? Setiap perkembangan fisik maupun psikis ya, ataupun setiap perkembangan intinya ya, jika tidak berkembang pada waktunya atau terkadang bisa berkembang lebih duluan, misalkan sebelum umurnya sudah mens atau bagaimana gitu kan, itu tuh nggak baik gitu. Jadi nggak semua perkembangan yang lebih maju duluan itu baik. Itu bisa jadi ada suatu gangguan. Begitu. Mungkin ada kekurangan atau ada penyakit yang menyebabkan faktor tersebut terjadi begitu. Jadi nggak semuanya yang maju duluan itu lebih baik gitu. Nggak semuanya baik. Bagaimana? Gadis. Karena waktu nggak cukup, nanti join lagi. Cuma sebentar aja.